Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kenikmatan, keistiqomahan, ya, istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Dan pada kesempatan kali ini kita di sahur yang ke-11, mampulah tueu betia puasa, artinya 10 hari pertama kita sudah lalui. Alhamdulillah, puji syukur kita kembali bersama Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim bersama saya di Bali Isi akan membahas mengenai hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkan. Ada apa saja dengan topik ini? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Ustadz Robianto Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pendengar Poliama Top FM dan Cahaya FM dimanapun Anda berada, kami temui dalam keadaan sehat walafiat, karena sekarang sudah berada pada posisi yang ke-11 dari bulan suci Ramadan. Sudah likur yang kedua, likur maghfirah, ya. Kita tetap semangat, tetap jangan sampai kendor, kita tetap gas full dalam beribadah, karena kalau mendekati pertengahan begini semulai jaga lobet satu-satu, usahakan tetap semangat. Ya. So jaga basar masjid Ustadz. Ya, sejaga luas. Insya Allah tetap ada masjid yang masih istiqomah. Ya. Jangan sampai sudah jadi besar, sudah jadi luas, usahakan tetap istiqomah. Karena apa? Kalau Allah masih memberikan rezeki kepada kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada orang yang dekat dengan kita, yang terdekat dengan kita, bahkan mungkin imamu, ya, yang sering mengimami kita tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, namun tahun ini dia sudah tidak ada, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberikan umur panjang, melaksanakan ibadah, dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengisi amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Semoga dengan kita mengisi amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, semakin hari semestinya semakin kuat. Semakin bersemangat. Bukan semakin kurang kita orang punya amal ibadah. Makanya di start awal itu yang saya sudah tekankan, jangan baru start awal sudah daging. Mate tete ada, tete hati. Usahakan dia stabil, stabil tapi tetap menjaga stamina. Biar stabil nanti 10 malam terakhir baru gas full. Wah, itikaf itu. Itikaf, iya. Jangan mau istrikaf. Baik, masih dengan kami Bali Isi dan juga di Ustadz Robianto Ibrahim. Malam ataupun kesempatan sahur kali ini kita akan membahas apa, Ustadz? Ya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan. Di kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tersebut. Ya, kemana dia habiskan umurnya. Ya. Jadi misalnya umur ini cuman habis deng main-main. Ya. Dipertanggungjawabkan. Semua dipertanggungjawabkan. Mau sehat dipertanggungjawabkan, mau sakit juga dipertanggungjawabkan, mau santai dipertanggungjawabkan, ibadah juga dipertanggungjawabkan, semua dipertanggungjawabkan. Dan masing-masing, ya, kita pada hari kiamat kelak
yang biasanya ini lisan berbicara, kata Allah apa dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi itu adalah apa? Kaki-kaki mereka. Jadi kita mungkin hari ini mungkin kita pandai berbantah-bantahan. Ya. Ketika menghadap kepada Allah, Allah akan kunci mulut kita, dan yang akan berbicara adalah tangan kita, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki kita. Seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian dalam meminta umur yang panjang. Ya. Karena akan dipertanggungjawabkan. Semakin panjang umur kita, semakin kita pertanggungjawabkan umur itu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amalih. Sebaik-baik manusia apa? Orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Dan seburuk-buruk manusia apa? Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Jadi mau pilih yang mana? Hidup itu adalah pilihan, dan masing-masing pilihan punya konsekuensi masing-masing. Punya apa namanya? Sebuah konsekuensi yang harus dia tanggung. Punya resiko masing-masing. Itulah kalau seorang memilih. Jadi memilih itu memang punya pilihan masing-masing dan punya resiko masing-masing. Dan dia harus siap dengan resiko itu ketika dia memilih sesuatu itu. Dia memahe panggola mau tumbak memahe data malu sali Ustaz. Jadi ada yang mengatakan ketika umur seseorang sudah mencapai 40 tahun, lapata dia botak auditolo dia mampu terus audito Ustaz. Ya, karena 40 itu apa namanya? Di dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan apa? Ya, arba'ina sanah. 40 tahun. Jadi 40 tahun itu DP kunci. Kalau DP kunci baik, 40 tahun itu baik, itu aman itu. Ya, tapi kalau 40 debo bagi terus debo hemat duhenga dosa. Berarti hemat duhenga dosa terus itu. Ya, makanya kita lihat 40 tahun itu kita pada posisi apa? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika menyebutkan dengan arba'ina sana, kemudian dia sebut Rabbi, apa namanya? Ya Allah, berikanlah kepada kami kesyukuran, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya. Jadi berikanlah kesyukuran kepada kami yang engkau telah berikan nikmat kepadaku. Ya. Itulah doa yang sering disebutkan ya dalam ketika menyebutkan umur 40 tahun itu. Iya. Bukan berarti bahwa sebelum 40 tahun kita berbuat dosa. Ya. Bukan berarti seperti itu. Di 40 tahun tahu belum penentuan, belum di sini penentuan. Biar masih 25 tahun masih mancut orang berbuat dosa. Bukan begitu. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi dari awal sampai akhir itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi jangan dianggap kan di Al-Quran 40 tahun berarti 40 tahun yang saya mau jaga. Kalau 1 sampai 39 berarti aman bisa berbuat dosa. Kalau begitu bukan begitu analisanya. Tetapi dari 1 sampai 40 itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. 40 itu finish. Mulia. Kalau dia sampai 40 ini dia berbuat kebaikan, terbiasa dengan kebaikan, 40 ke atas pasti dia akan kebaikan terus. Tapi kalau misalnya dia sampai 40 ini dia berbuat dosa, pasti bisa dipastikan bahwa 40 ke atas pun dia akan berbuat dosa dan maksiat. Jadi itulah makanya Allah menyebutkan dengan umur 40 tahun itu. Jadi namanya juga iman seseorang ini Ustadz kadang berfluktuasi. Artinya madel puasa uti ngunti butia puasa luar biasa amalannya, dari pagi sampai malam, sampai tengah malam orang sholat sampai ibadah beramal semuanya. Besoknya mungkin redup. Nah ini ketika kita sudah umur 40 tahun tidak mau bertobat, kemudian di umur 45 tahun dia baru bertobat, kemudian 50 tahun lagi kemudian kembali ke kenakalannya, 55 tahun kemudian dia kembali dengan keimanannya. Ini bagaimana Ustadz? Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sebaik-baik manusia itu apa? Orang yang senantiasa terjaga dengan kebaikan. Ya.
Dan orang yang orang yang senantiasa bisa menjaga, makanya iman itu benar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itulah iman. Jadi iman itu memang betul ada fluktuasi, ya. Dia tidak stagnan. Tapi memang dia dinamika iman itu begitu. Madelo buolo Ustaz. Ya. Dia imannya kuat sekali ketika tidak ada tantangan. Tapi ketika ada tantangan imannya meredup. Tapi jangan begitu. Sebenarnya iman itu bagaikan pohon kelapa. Semakin tinggi dia, semakin kuat terpaannya. Terpaan angin. Terpaan angin. Begitu juga orang beriman. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat juga ujiannya. Jangan sampai dia goyang. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Asyaddun nasil bala al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Ya. Ujian yang terbesar kepada manusia itu apa? Para nabi. Kemudian setelahnya. Maksudnya para nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in dan orang-orang yang berilmu. Yubtalar rajul ala hasbi dini. Seseorang itu diuji dengan kadar keagamaannya, kadar keimanannya. Wa in kana fi dinihi salabah ishtaddal bala. Apabila dia dalam agamanya itu kuat, kokoh, maka dia akan banyak ujian. Wa in kana fi dinihi raqiq yubtalar rajulu ala hasbi dini. Dan apabila dia dalam agamanya itu dia lembek, ya, tidak kuat, ya, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Seperti itu. Mungkin ini semua cobaan hidup ini, entah itu kehilangan orang tua, entah itu kehilangan harta, entah itu kehilangan anak. Ini akan sebuah cobaan untuk menguji umur kita sampai di mana ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala ini, mungkin seperti ini analisa saya, bahwa ini pernah dialami oleh Rasulullah semua. Tapi yang dialami Rasulullah lebih besar sampai dihina, dicaci dan seterusnya. Tapi semakin Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, semakin dicoba dengan segala macam cobaan. Makanya kalau ingin naik kedudukan kita, naik kelas, ujian. Tidak mungkin orang mau naik kelas seperti ini diuji. Tidak uji. Jadi seperti itu, pasti dia naik level itu. Begitu juga keimanan kita. Kalau naik level pasti banyak ujian. Ya. Kalau baru level pertama diuji cengeng, menangis, kemudian tidak kuat, tidak kokoh, ya, dia kalah dalam pertarungan. Usahakan ketika diuji kopek-kopekasan itu ujian itu. Karena semakin kita diuji, semakin Allah mengangkat derajat kita, dan kita harus butuh kesabaran. Ya. Kesabaran itu penting dalam ketika diuji. Jadi kita mengukur apakah saya sudah bisa sabar atau tidak. Karena kadang-kala ketika seorang diuji, dia tidak mampu menjaga kesabarannya itu. Ya, maka harus butuh kesabaran. Baik dia dalam beribadah, dia butuh kesabaran. Baik dia istiqomah dalam beribadah. Ini sekarang tanggal 11 Ramadan. Ini butuh kesabaran. Ya, jangan bawa awal-awal 10 hari pertama, Masya Allah, semangat sekali datang di masjid. Ya, orang bahkan kadang-kala habis maghrib dia semua mandi, ya, semua siap-siap sebelum tarawih, padahal baru habis maghrib, orang lain duduk sadiki, nanti lagi 15 jam 7 atau lagi 10 jam karena semangatnya habis makan, habis buka, pulang kamar sholat maghrib, semua mandi lagi, dia semua siap-siap sholat isya. Semangat sekali, ya. Tapi mulai hari yang ke-11 tunggu dulu, sabar. Ya. Bahkan semua tidur dulu saya. Dia mau melongol am. Jadi usahakan kita beribadah itu usahakan bukan juga santai. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Ya, dalam sebuah hadisnya, khairun nas, ya, sebaik-baik manusia itu khairul amal apa? Adwamuha wa in qalla. Yaitu yang continue walaupun sedikit. Jadi yang kita itu butuh kontinuitas dalam beramal. Ya. Bukan banyaknya. Apa artinya banyak kemudian satu kali baru selesai, tanggalam. Ya. Tapi continue, dia pelan-pelan, ya, pelan-pelan tapi continue, itu bagus, ya. Karena apa? Dia continue, dia menjaga istiqomah dalam beramal. Nah, itulah butuh kita dalam beramal, sehingga pada saat kita beramal itu kita benar-benar mendapatkan kenikmatan dalam beramal. Ingat, jangan kita terlalu bersandar kepada diri kita. Diri kita ini lemah, ya. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu beribadah, kita mampu sholat, kita mampu berpuasa.
Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi apa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang kuat, ya, dia tidak bisa berpuasa. Alasannya apa? Saya banyak tanggungan Ustadz, saya mencari Ustadz. Alasannya Pak, hanya serba alasan, ya. Berapa banyak orang yang bisa kuat, dia tidak bisa datang ke masjid melaksanakan sholat, ya. Berapa banyak orang yang punya harta, dia tidak bisa haji, tidak punya umroh, tidak bisa umroh, ya. Padahal punya harta yang banyak, ya. Jadi ukurannya itu bukan di kekuatan. Jangan sandarkan kepada kekuatan manusia. Libatkanlah Allah dalam melaksanakan ibadah, karena kita melaksanakan ibadah bukan karena kelebihan kita, tetapi kita melaksanakan ibadah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Radio Cahaya FM Bualemo maupun di Poliamatov FM Gorontalo, kita masih dengan topik bagaimana supaya umur kita ini berkah. Ya. Ya, karena pasti umur adalah salah satu yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ya. Nah, bagaimana caranya Ustadz ketika supaya umur kita ini berkah dan pertanggungjawabannya bagus? Oh, ini ketika diperiksa umur segini sampai segini, oh bagus pertanggungjawabannya. Dan ini yang akan menjawab umur kita siapa, Ustadz? Yang akan menjawab umur kita adalah kita sendiri. Ya itu tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Yang dikunci itu mulut kita. Yang berbicara ini tangan. Ya, tangan. Jadi tangan ini Bapak pakai tanda tangan, biasanya tanda tangan apalagi akhir tahun macam-macam tanda tangan muncul kemarin. Itu yang akan berbicara. Ini saya dipergunakan pakai tanda tangan SPJ fiktif misalnya. Ini yang akan berbicara nanti. Ya, pada hari kiamat kelak. Jadi semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pada saat kita akan melakukan amalan, kita berniat. Pertama kali kita berniat, semoga Allah bimbing saya, ya. Jadi pimpinan juga senantiasa menyandarkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Karena berapa banyak orang yang jadi pimpinan tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, tidak lama tumbang, ya. Walaupun dia punya kelebihan harta, punya kelebihan segala sesuatu, tapi karena tidak meminta bimbingan dari Allah, tidak meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, cepat tumbang. Ya. Jadi seperti itulah semua hal yang kita miliki, kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, begitu juga umur kita. Ya, umur kita memintakan kepada Allah agar Allah membantu kita supaya umur kita yang kita laksanakan, yang kita jalani ini benar-benar penuh dengan kebaikan. Ya, itulah yang kita cari dalam kehidupan ini. Maka yang pertama kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita dalam ke jalan yang benar. Karena umur ini kita tidak tahu. Hari ini kita mungkin jadi begini, besok kita tidak tahu kapan kita jadi bagaimana. Ya, semuanya itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa merubah itu, makanya kita harus kecondongan hati kita kepada kebaikan. Kapan seseorang hatinya tidak condong kepada kebaikan, nah itulah akan menjadi sebab pula Allah akan menyesatkan dia, ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam surah Ali Imran juga Allah abadikan doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Allah apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan. Jadi bayangkan supaya tetap istiqomah. Ya. Jangan palingkan hati kita. Jadi kita ada setelah mendengarkan acaranya Ustadz ini misalnya, kita berdoa supaya kita orang punya iman ini tetap jalan yang lurus. Jalan terus. Kita misalnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga istiqomah. Setelah bulan suci Ramadan ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari. Ya, puasa Daud, ya. Puasa Ayyamil Bid, ya. Istiqomah, puasa. Jangan bawa bulan suci Ramadan, Masya Allah semangat sekali, 29 hari, 30 hari dia isi semua. Betul. Begitu juga di luar dari bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Di luar dari bulan suci Ramadan kita sholat tahajud. Ya, kita bisa mengisi, ya. Jadi bulan suci Ramadan itu hanya Ramadan yang pergi. Ibadah-ibadah yang lain masih ada, walaupun statusnya berbeda. Kalau Ramadan puasa mungkin statusnya wajib, ya. Tetapi di luar dari bulan suci Ramadan, walaupun sunnah, tetapi memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jangan sampai kita sia-siakan puasa kita sekarang, Ustadz ya. Apalagi semua masuk pertengahan seperti ini, biasanya banyak kepadatan usaha. Nah, seperti halnya yang jualan kain, jualan macam-macam, ada pasar senggol. Wah, ini luar biasa kalau pagi-pagi sampai siang hari sampai sore hari itu, wah, so ada yang ada kantara di kaki itu Ustaz saya bilang. So rame yang so tidak baku-baku hargai lagi. Ya, saya khusus kalau saya itu yang kantara di kaki itu orang saki kasihan. Orang saki. Saya saki buru. Saki buru karena so lapar. Saki buru juga karena hamil. Jadi sebenarnya kalau kita orang ada, alhamdulillah kalau diberikan Allah umur panjang ya. Jadi ketika misalnya umur 41 memasuki 42 misalnya. Jadi sebenarnya bukan selamat umur panjang. Tapi semakin berkurang kesempatan hidup sebenarnya. Makanya kata Hasan Al-Basri apa? Innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dhaha dhahaba ba'dhaka. Kamu ini hanya kumpulan hari. Ya, apabila berlalu hari, maka berlalulah umurmu. Jadi kalau bertambah, misalnya kita meninggalkan tanggal 28, ya, meninggalkan tanggal 28 misalnya, ya, sudah masuk tanggal 29 misalnya, ya, berarti berkurang umur kita satu hari, seperti itu. Jadi itu kata nasihat dari Hasan Al-Basri. Makanya Hasan Al-Basri ini masya Allah seorang yang memberikan nasihat-nasihat yang hikmah. Dan juga sebagaimana kata Hasan Al-Basri juga bahwasanya malaikat maut itu datang kepada kita 3 kali. Ya, pokoknya Ustaz. Iya, datang kepada kita 3 kali. Apa yang dia cek oleh malaikat maut? Yang dia cek kepada kita apa? Rezeki kita. Kalau rezeki kita sudah habis, oh sudah, sumpah jalan dia, sudah petugas itu. Kalau dia rezeki masih ada, dia balik ulang. Malaikat maut balik ulang. Jadi 3 kali dia cek itu orang. Jadi malaikat maut itu membaca cek 1 itu. Dia rezeki masih ada. Memang kuapin tuh. Assalamualaikum, engkau rezeki ya. Jadi ya siap-siap saja artinya kan kullu nafsin zaikatul maut. Betul itu. Pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Tidak ada yang pasti ya. Jadi usahakan makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Jadi kalau kita masih umur panjang, masih ada rezeki. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Pokoknya umala butika ini, malah dagangan dan seterusnya tetap puasa. Tetap puasa. Ya jangan sampai saya barang tidak tidak habis baru bawa utang kamar lagi ini pokoknya gasjo. Tidak usah puasa oleh mau di. Pokoknya gasjo, yang penting masuk kamar dulu, gampang itu puasa. Tidak bisa sampaikan begitu ya. Ukuran rezeki ini bukan hitungan manusia. Ukuran rezeki ini hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya rezeki itu kata Nabi tadi, innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Jadi selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama itu pula masih ada rezeki kita. Tidak perlu kita khawatir. Saya ini tidak ada doi sekarang ini. Habis saya rezeki. Ente masih hidup, berarti masih ada rezeki ente. Artinya ente masih hidup, masih ada kesempatan untuk mencari rezeki. Jangan Allah pasti dong kok tum-tum ladi, berarti rezeki mamti poyo tebele. Ini harus bekerja ente. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr. Taqtu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, kamu akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung tersebut? Taqdu himasan wa taruhu bitana. Engkau diberikan burung tersebut keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong dan masuk ke dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Itulah burung. Ya jangan sampai burung lebih pintar daripada orang. Ya, jangan sampai burung saja percaya benar tawakal kepada Allah, dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, dia tidak tahu di mana ini DP rezeki. Pokoknya dia cari terus. Nanti so kenyang dia, baru dia balik ke dalam sangkarnya. Ya itu burung. Jangan sampai kita lebih buruk daripada burung. Tetap harus mencari rezeki. Tetap mencari rezeki itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, rezeki itu ada 2. Ada yang kita cari, ada yang mencari kita. Kita. Jadi tidak perlu kita khawatir. Jadi ada yang kita cari. Kita berusaha banting tulang. Coba bayangkan, ada toko yang berdekatan. Coba lihat, dua-dua masih hidup. Dua-dua ada makan. Itu menunjukkan apa? Bahwa rezeki itu
Allah telah tetapkan. Ya. Seandainya kalau kita berpikir ini toko sope banyak, dia masih mendapat duit orang ini, Tapi baku pinggir. so pergi ke sana di sentral, Ya. baku-baku muka toko-toko Cina. Ya, dan toko-toko barangnya sama. Banyak barangnya sama, Ya. tapi tetap laku semua dari Tetap rezeki. semua. Itu namanya rezeki. Ya, Allah telah tetapkan. Nah, Ya. jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bersedih hati dengan apa yang kita Ya. lakukan, yang Apalagi kita sampai buang-buang garam kasabla toko yang di depan kita. Ya kan media. Artinya seperti itu kan, enggak tahu tiada Ustaz ya tataman. Sebab buang cingke. Ya. Jadi apa namanya, kita semuanya ini kita harus sandarkan kepada Allah. Ya. Dan rezeki itu Allah sudah tetapkan, ya. Allah sudah tetapkan, tidak perlu kita bersedih, tidak perlu kita galau. Kadang-kala kan so tidak ada uang saya ini, tidak tahu. Pasti Allah akan memberikan jalan-jalan rezeki, Ya. ya. Dan kita harus menempuh jalan-jalan rezeki itu. Jadi apa namanya, rezeki itu ada dua, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Yang haram juga itu rezeki. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'ajmilu fit tolab. Maka perbaikilah cara kamu mencari rezeki. Jadi rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Jadi yang haram juga itu rezekinya. Tetapi kata Nabi apa? Nabi tekankan, perbaiki cara engkau mencari rezeki itu. Seperti itu. Jadi ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlena. Jangan sampai kita bikin acara besar-besaran dan semua teputakan happy birthday to you. Ini sudah tidak sesuai dengan akidah kita. Makanya kata Allah abadikan bagaimana itu apa namanya orang-orang kafir itu, ya. Kulu wa tamatta'u. Mereka itu kerjanya cuma dua, makan dan bersenang-senang. Makan dan bersenang-senang. Makanya Allah abadikan tentang dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu apa? Mata'ul gurur. Perhiasan yang menipu, ya. Perhiasan yang menipu. Jadi kita hidup di dunia ini jangan terlena dengan dunia. Kadang-kala orang terlena sudah pegang uang banyak, kadang-kala dia lupa beribadah. Usahakan semakin dia beribadah, semakin dia dekat dengan Allah, dan semakin dia dapat rezeki, harusnya lebih mendekat kepada Allah. Jangan sudah dapat rezeki kemari, sudah senang dia. Nanti susah baru pulang ingat masjid. Nanti susah baru pulang puasa sunnah. Nanti susah itu. Seakan-akan ini susah, ya ini agama, nanti mau lari akan nanti kalau susah. Kalau sadang dia lupa kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini masalah. Di sini masalahnya. Jadi harus kita dudukkan permasalahan, kita harus timbang baik-baik sehingga pada saat umur kita berlalu, umur kita habis, datang ajal kita sudah menorehkan dalam kehidupan kita itu dengan hal-hal yang terbaik. Ada catatan amal kita yang baik. Ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mai bodel mai Robianto Ibrahim masuk baru dia kalau ambil dari tangan kanan berarti yang baik. Kalau catatannya dari tangan kiri, nama kedua Pepin Plan masuk. Ini. Jadi semoga kita semua ketika dipanggil nama-nama kita, apa semua anggota tubuh kita kan pasti akan berbicara. Insya Allah semua yang kita gerakkan tubuh kita ini semua akan mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beramal, Ustaz ya. Tanpa terasa mambe denggu polibut ya imsak. Insya Allah tetap semangat para pendengar semua, dan tetap jangan kendor, tetap gas ya. Makanya jangan sampai panas-panas tai ayam. Ini 10 likur yang kedua. Tetap bersemangat ya. Mampulatu. Lombu insya Allah kita sudah di hari yang ke-12. Hari yang ke-12. Jadi mari kita tetap bersemangat, jangan kendor. Pak Ustadz bilang apapun yang akan kita hadapi, entah itu persaingan dalam usaha. Jangan pernah kita bersedih. Karena rezeki, ajal dan jodoh itu Allah telah tentukan. Yang sudah tentukan. Jadi tidak perlu kita terlalu galau. Ini ada lagi yang jual di muka sama saya DB gaga DB barang-barang tarang. Orang punya ini galap. Waktu jangan puasa lagi. Tapi dia banyak DP rezeki. Ya itu kalau dia tidak mau puasa baru banyak DP rezeki, bisa jadi itu adalah istidraj. Allah berikan dia kenikmatan tapi membuat dia jauh dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan ukur sesuatu itu dengan uang. Makanya jangan ukur sesuatu kenikmatan itu dengan uang, tapi ukurlah
sesuatu itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Oke, karena mau denggu dan kita sudah di penghujung waktu, so mau imsak lagi Mbak Kuriki mau basahur ini Bali. Insyaallah kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.